Selanjutnya, itu mengolesi Divine Rune. Setelah melihatnya, dan memastikan isiannya tidak akan terbuka, Hong Lian bersiap melamarnya untuk 2 orang. Melihat orang Qin Yichen 2, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan wajah cantik itu memerah, saat batu giok bawang menunjuk ke yang pertama. Kamu melukis dirimu sendiri. Lagi pula, menyeret Lu Xiaolu untuk terbang menjauh, dan tetap tidak lupa untuk melihat ke belakang dengan mata yang indah dan menatap, berani mengintip dan menyodok matamu. Kakak dua berdiri berantakan sementara Qin Yichen tidak berdaya. Untungnya, Hong Lian belajar sendiri Divine Runes. Setelah beberapa saat, keduanya mengatur pakaian mereka, tetapi ada jalur darah hitam dan merah di tubuh mereka, yang diubah oleh darah Dilong. Dan Qin Yichen juga merasakan kekuatan darah dewa. Garis darah yang mereka gambar saat ini adalah peningkatan kekuatan. Selama darah ilahi termotivasi, itu dapat diubah sesuka hati dan memiliki banyak kegunaan yang luar biasa. Tentu saja, setiap semburan darah meletus, darah dewa akan dikonsumsi. Tetapi Qin Yichen tidak panik, karena masih ada darah dewa seperti sungai di ngarai ini. Tepat pada saat ini, Hong Lian terbang bersama Lu Xiaolu, yang juga berlumuran darah saat ini. Bahkan wajah cantik tanpa celah itu memiliki 2 garis darah, tapi tidak ganas, tapi sedikit liar. Hanya untuk membuat orang Qin Yichen 2 sedikit terkejut, Lu Xiaolu mengubah penampilannya sambil mengubah penampilannya. Di masa lalu, gadis muda itu lemah, mudah membuat orang merasa lemah dan berangin, dan dia setidaknya 1 kepala lebih pendek dari 2 orang. Tetapi pada saat ini, Lu Xiaolu tinggi, dengan kaki giok panjang dan awan ungu, dan tiba-tiba sudut mulutnya berkedut. Ya, Xiaolu, kami tidak tahu berapa lama kamu di sini. Anda telah menonjol tulang dada untuk waktu yang lama, tidak akan terjadi sesuatu. Aku ingin kamu mengaturnya. Gue sayang sama lo, pergi mati. Setelah beberapa saat, Ziyun menutupi kepalanya dengan wajah sedih, dan Qin Yichen harus mengubah topik pembicaraan kecuali untuk menyatakan simpati dan melemparkan lampu pompa ke sisa darah suci di ngarai. Dengan kata lain, darah dewa ini tidak bisa disia-siakan, dan semuanya diambil. Ngomong-ngomong, darah dari mayat dewa ini dibersihkan, dan banyak manfaat dari darah transformasi roh. Percakapan berbalik, dan Qin Yichen memikirkannya lagi. Senior, bisakah kita terus menyerap darah Dilong untuk kita gunakan sendiri? Sekarang bloodline ini lemah dan menyedihkan. Meskipun saya tidak tahu kekuatan bloodline dari banyak powerhouses di Dragon Rache, Anda dapat membandingkan powerhouses dari berbagai etnis di prefektur Zhong yang telah dia lihat. Mereka ada di dalam tubuh. Ini tidak cukup untuk melihat darah naga. Guren berpikir sejenak. Bisa saja. Tapi hati-hati karena bloodline yang terlalu banyak menyebabkan serangan balik. Tapi selat naga yang diklaim sendiri ini juga cocok dengan pertarungan darah nagamu di dalam tubuh. Qin Yichen merasa lega ketika Hong Lian begitu sombong. Setelah setengah hari lagi, orang-orang Qin Yichen 3 membersihkan semua darah dewa di ngarai, dan mayat dewa itu tidak selamat. Bahkan Qin Yichen akhirnya bertemu dengan mayat dewa, dan Ziyun mencari rampasan perang di medan perang ini. Akhirnya dibersihkan. Qin Yichen menyeka dahinya dan mengemasi mayat dewa itu. Itu tidak mudah. Penjaga kekuatan abadi selalu diminta untuk bersaing dengan kekuatan ilahi yang tersisa dari jarak dekat. Konsekuensi dari sedikit kecerobohan sangat serius. Bos, orang-orang ini punya banyak bayi. Ziyun juga memegang rampasan perang penuh. Qin Yichen terlihat banyak, memang banyak. Tapi objek ilahi yang membuatnya cukup tertarik tidak. Jika dipikir-pikir, 2 Fang Huanyu membunuh mayat di mana-mana di seberang lapangan, dan harta karun kartu truf mungkin habis. Namun meski begitu, keuntungan kali ini cukup banyak, dan bahkan Ziyun menyarankan agar jangan terburu-buru ke Dongman dulu, lalu mencari medan perang lainnya. Qin Yichen tidak menolak. Pada kenyataannya, ketiga orang itu terbang sepanjang jalan, mencari darah dewa untuk menyembunyikan identitas mereka, dan tidak lupa untuk mencari. Kekayaan yang mati memang cara untuk menjadi kaya, meskipun harta yang terlalu agresif tidak berguna. Beberapa nilai abadi dan sejenisnya diperkirakan sebagai pembangkit tenaga listrik alam dewa. Mereka terlalu ganas untuk dilawan. Harta karun ini juga sulit untuk mempengaruhi level pertempuran. Tapi Gatrealem Powerhouse tidak meremehkannya, tapi Qin Yichen bisa meremehkannya. Dia tidak hanya harus berjuang untuk harta karun untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga Bright Butterfly dan bahkan ras manusia. Harta karun ini adalah warisan dari pembangkit tenaga listrik alam dewa, tetapi cepat atau lambat akan berguna. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah jenazah dewa ini terlalu besar. Setiap 1000 zang, 3 orang memiliki ruang terbatas, hanya dapat memilih nilai terbaik dari prioritas harta karun. Sebelum perjalanan ke Dongman ini, 3 orang menghasilkan banyak uang. Dan saya harus mengatakan bahwa ini memang cara untuk menjadi kaya dengan mencari di medan perang. Namun, jalur keuangan ini sangat berbahaya, dan dibutuhkan kekuatan untuk membuka jalan, dan beralih ke pusat kekuatan lain. Belum lagi kekuatan ilahi di medan perang dan berbagai jenis berbahaya. Jika Anda bertemu dengan tubuh jiwa ilahi, maka Anda harus bermain besar. Kami bertiga adalah satu perlombaan naga dari medan perang Dongjiang mencoba peruntungan.
Yah, itu saja. Setelah mengepalkan tangan, 3 aliran cahaya terbang ke arah timur yang luas. Menyeberang jalan, bintang-bintang, beberapa hari kemudian, tiba-tiba mata tiba-tiba cerah, dan akhirnya melihat bintang-bintang yang hidup. Ini Dongman. Qin Yichen memalingkan muka, dan teratai merah di lautan kesadaran juga tertegun. Ini, begitu banyak makhluk, dan ki spiritual dan bahkan ki abadi sangat kuat. Dongman telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Ini sudah pasti. Bagaimanapun, Hong Lian hampir melewati usia satu penguasa dunia. Tetapi dia harus mengakui bahwa itu disebut Mang Timur karena kekacauan dan kekacauan dunia ini. Apalagi vitalitas, mandul di mana-mana. Namun, setelah bertahun-tahun beroperasi oleh Dongman, itu pasti bukan lagi ras barbar, tetapi fondasi yang dalam, membentuk dunia prefektur Zong yang menyilaukan seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Qin Yichen tidak terlalu emosional, hanya kekuatan abadi, menatap bintang-bintang di kejauhan. Meskipun bersemangat, tetapi seluruh tubuhnya berwarna merah. Nafas yang memancar dari bintang-bintang itu panas. Ini adalah nafas umum sebuah bintang. Di antara bintang-bintang, ada ngarai vulkanik, dan ada fase kekerasan. Orang-orang Huorong yang ditempatkan di perbatasan Dongman. Ketika saya tidak menyelamatkan delusi, saya juga membunuh Dewa Emas yang ekstrim. Tidak heran itu sangat panas. Menurut instruksi Raja Singa, Qin Yichen sama sekali tidak datang ke bintang utama keluarga fusi api. Karena bintang utama duduk di terlalu banyak pembangkit tenaga alam dewa. 3 orang terbang menembus bintang, dan akhirnya mendarat di bintang yang menyala. Bintang ini disebut Huo Langsing, meski juga merupakan bintang perbatasan. Qin Yichen lupakan saja, sudah lama sejak dia membuat langkah besar, dan saya tidak tahu bagaimana Dongman sekarang. 3 orang memilih target, dan segera dibawa penyelaman, menerobos awan, dan merasa bahwa udara yang dihirup di perut semuanya kering dan panas, dan bahkan ketika mereka memasuki bintang, mereka dapat melihat dengan lebih jelas. Ada gunung berapi dan langit dari waktu ke waktu. Selain itu, Qin Yichen samar-samar masih bisa melihat idola berdiri di kejauhan. Berhala itu ditopang dengan keras dan dibangun lebih tinggi dari gunung berapi, yang sangat mencolok. Nah, tetap low profile. Cobalah untuk tidak dekat dengan idola itu. Idola-idola itu seperti Lion Royal City. Mereka bermacam-macam. Untuk menghormati pembangkit tenaga Gatre Alam Dongman, mungkin ada kekuatan ilahi dalam berhala,